Panasin. 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 Tuh. Panasin. Bawah ini kan. Video ini aku rekam 2 hari setelah aku dan istriku kejebak di kampung karena kejadian bencana longsor banjir di daerah Kabupaten Bener Meriah yang memutuskan semua akses jalan. Stok persediaan makanan pun menipis, jadi mau tidak mau meski kondisi tanah-tanah belum pada stabil, kami nekat untuk keluar mencari keperluan di rumah. Sesampainya kami di lokasi dan benar semua akses telah terputus. Mobil, kendaraan apapun itu, roda 2, roda 4 semuanya tidak bisa melewati jalan. Honda pun sampai sini cuman banget sampai sana. Iya. Masalahnya buka nggak di sana? Pantesan orang udah tadi jalan. Nah ini habis udah tutup nih guys. Ini pun nih banyak ini. Udah habis longsor semuanya. Yuk, Bang. Yuk lanjut lah. Ini. Enak nih. Semuanya udah longsor. Ini udah lama-lama di sini. Cepet. Bolong ini. Sebenarnya dalam kondisi kayak gini tuh sangat membahayakan bagi kami semuanya ketika berada di luar, apalagi di perjalanan. Tapi apa boleh buat, karena stok beras di rumah sudah habis, jadi kami harus memaksakan untuk mencari beras di luar. Di mana di atas? Di atas. Bisa lewat Anda? Hah? Bisa lewat Anda? Bisa, kami aja nyari. Jalan sini dulu Tong. Agak lumayan. Ada buka Indomaret? Ada buka. Nggak buka? Kedai grosir ada. Di Hah? atas banyak grosir. Ayo dapat tumpangan kita guys. Yuk. Yang kalian lihat ini adalah penampakan yang ada di jalan lintas, belum yang ada di pelosok-pelosok. Dan sebenarnya daerah yang paling rawan dan paling parah terkena dampak dari banjir dan longsor ini adalah di bagian-bagian kampung yang ada di pelosok. Dan saat video ini aku bikin, ada ratusan orang yang bahkan kejebak nggak bisa keluar dengan stok makanan terbatas di bagian pelosok. Tapi tenang, 1 hari setelah video ini aku buat, aku akan ikut evakuasi orang-orang yang berada atau yang terjebak di kampung seberang. Ini batunya sampai atas gitu. Ya Allah. Sejauh ini di Aceh ada sekitar 271 jembatan yang terdampak oleh banjir bandang. Jadi semua yang ada di Aceh jembatannya hancur, lebur seperti ini, putus, nggak bisa dilewatin. Dan ini tuh hanya 30%-nya doang ya, bisa gue bilang ya guys. Sisanya tuh lebih parah dari ini, karena ini termasuk jembatan kecil. Yang lain itu jembatan panjang dan lebar semuanya guys. Dan itu putus total, nggak bisa sama sekali. Kalau jembatan yang kalian lihat ini tuh mungkin 2-3 hari ke depan ini udah bisa dilalui teman-teman, karena ini nggak terlalu besar. Tapi yang lain-lain yang kalian lihat di sosial media itu mungkin butuh berbulan-bulan. Habis Ini masih rumah orang ini habis. Habis hancur. Nampak. Coba deh. sini nih.
bisa lah guys, nggak bisa balik lah, hancur jalannya, habis semuanya tuh. Kita nggak bisa pulang pokoknya sebulan di sini nih, sebulan nggak kemana-mana, di kampung saja. Kalau jalannya kayak gitu gimana mau? Nggak ada bang. Paling jalan-jalan tikus bang. Itu pun kalau memang bisa. Lewat sini kan. Jalan Kalau keluar kaki dari gitu Lampahan ini nggak bisa bang. Kalau di sini kan katanya nggak bisa. Memang ada jalan? Nggak ada jalan. Katanya memang kalau aku kan nanti coba lewat dari Man itu bang. Dari Santang Man bang. itu ada jembatannya Ada juga jembatan itu. Kalau memang- air itu juga. Ikutin update gua terus teman-teman ya, karena besok sehabis video ini gua record, gua akan ikut orang kampung untuk evakuasi warga-warga yang terjebak di kampung seberang. Dan mungkin agak beresiko tapi nggak apa-apa, gua bakal nunjukin ke kalian. Berangkat. Pak Deru. Tuh. Ngerinya sumpah. Pelan Beng payung. Karena berhubung di hari kemarin kita nggak dapat beras sedikit pun teman-teman, karena stok di mana-mana udah mulai menipis, bukan menipis lagi, lebih tepatnya stoknya udah pada nggak ada. Banyak orang yang berburu beras pada saat sebelum kejadian longsor parah itu, jadi stok udah pada habis. Jadinya gua dan orang tua gua mencoba mencari beras di desa-desa lain, dan ternyata benar, akses lagi-lagi terputus. Kita kesulitan untuk melewati jembatan yang terputus. Makanya aku coba untuk nanya ke warga setempat apakah ada akses untuk menuju ke kampung seberang. Jalan lain nih rencananya. Nyebrang kami. Cari jalan alur. Ada seberangannya. Airnya besar. Akhirnya tanpa berpikir panjang kita langsung cek situasi, dan kalian bisa melihat kondisinya seperti ini. Jembatannya udah di bawah air sekitar 300 meter dari dasar. Ya Allah, jembatan sampai sini. Hancur. Nampak jalannya di kerok lagi. Oh itu Korea. Habis guys, ini jalan lintas nih, yang biasa jalan kulewatin kalau pulang kampung, udah hancur. Mana caranya balik? Putus total, tembusnya ke ujung di sana. Ya truk kayak masukin truk. Iya, Biar udah tahu kan Pak? Ya sebarkan tuh. Yang sana lantau udah tahu. Itulah. Ini habis. Tembusnya dari ujung tuh ke sana jalan. Harusnya jembatan di sini, tapi jembatan di bawah tadi tuh. Hancur habis. Don. Kamu coba nyebrang dulu guys. Aku tahu bisa ada jembatan darurat tuh. Nah. Itu jembatan daruratnya tuh. Bismillah guys. Nah, air yang kalian lihat ini adalah air ketika kejadiannya udah selesai teman-teman ya. Jadi airnya, volume air itu udah surut. Beda dari pertama kali air datang itu full. Dari ujung tepi longsor itu terisi full air pada saat pertama kali kejadian. Nah, ini ada salah satu contoh pas air naik, dan ini juga belum setinggi pada saat pertama kali air menerjang jembatan itu guys. Ini belum seberapanya. Jembatan darurat ini pun baru bisa dibuat setelah 2 hari kejadian, setelah air benar-benar udah mulai surut.
gede. Setelah berhasil melewati jembatan darurat, ya setelah itu kami lanjut naiki pendakian kebun warga yang pada saat itu memang licinnya tuh luar biasa, lebih dari biasanya karena curah hujan full hampir seminggu guys, berturut-turut dan tanpa henti. Nah, ini udah tembus aspal nih. Tembus jalan tadi ya kemari. Jalan yang putus jembatannya tadi. Inilah tembusannya nih. Alah, iya yang pinjau ada korek wangi turu. Hei, masih hidup. Aku mau pulang ke Banda nih. Jalan. Hah? Mau ke Gedung Tengah. Gedung Tengah. Gimana putus? Rona. Kita balik hujan-hujan dapat jatah beras. Dapat bagian beras. Alhamdulillah akhirnya aku dapat beras juga guys, walaupun cuman beras kecil yang ukuran 5 kilo, dan syukur alhamdulillah itu udah sangat bersyukur bisa dapat beras segitu pada saat sekarang ini ya. Sedangkan orang lain itu bahkan nggak mendapatkan beras sama sekali. Dari mana? Abang ini Bang Andris Buhet. Dari mana nih? Dari Medan. Oh, Medan. Kami dari Lampahan. Mau kemana bang nih? Mau balik. Balik mana bang? Iya. Sanggup di sinilah. Wah, balik Medan. Tadi yang putus jalannya mana? Waduh, itulah Bang. Berenang pun kita lalui kok Bang. Tapi kan laut kita di Inon. Oh iyalah. Ayo Bang Andris ya. Bang, selamat bang. Baru dari pondok Bang. Bang. Udah ngungsi nih bang. Ini mau kemana bang? Sana? Ini mau pulang dekat nih bang. Oh pulang. Pulang kali bang ya? Digul aman ya. Kemarin ada gitu. Aman, cuman bagian bawah sana longsor juga bang. Ini longsor. Arah Ayun longsor juga. Ya. Ah, biar masuk nih bang ya. Biar tahu pemerintah bang woi. Terus. Bang. Kemari. Jemput dia. Kenapa bang? Sehat kan? Sehat bang. Baru nyampe nggak? Aku kan hari Sabtu kemarin sampai sini. Orang rumah sini. Ini semua, cuma bisa balik. Kata bang. Udah berhasil nyebrang. Ini nengok cuman Iwan nih. Bang, abang di Banda kayak mana bang? Mana tahu? Abang ada Banda? Belum ada balik abang pun. Berarti abang lama dari sini ya? Sabtu. Nah kebahaya kalau duduk sini ya. Ada bang. Mana bang? Ini jatuh bang. Parahnya kah? Balik ah. Balik bang. Kalau nggak ada warga udahlah. Nggak ada jembatan darurat. Untung tadi ada kayu. Jadi batang kayu direbahin, jadiin jembatan. Sama warga bantu-bantu setiap lewat. Pokoknya saling ngebantu gotong royong ya guys ya. Respect, semoga pemerintah cepat ngebantu pembuatan jalannya. Ya weh. Itulah kayak anu. Aku mana jadinya? Aku kan kayak gini. Kayak dikerok ya. Kalau dia tanda lihat ada bang. Makan atau pasir Habis. Karena ini kayak air langkuk jatuh. Belum banjir itu kan. Air mana? Dulu tuh. Nah, ini pun udah longsor juga. Dari situ turun ke bawah. Pokoknya semua longsor lah. Ini jangan takut kan ini. Di saat kami menuju jalan pulang, aku melihat ada beberapa para pengungsi yang ingin
jalan mencari tempat yang aman karena rumah-rumah mereka pada habis kebawa banjir, teman. Dan mereka tuh berada di kampung yang di pelosok.